Assalamualaikum pemirsa. Ini telah hadir Bu Linda dari FISIP. Dia adalah dosen HI dan apa istilahnya Bu? Pegiat atau aktivis gender atau bagaimana menyebutnya? Terserah katanya. Saya sebut sebagai aktivis gender aja. Kita akan membahas tentang seputar isu bahwa ada keresahan di masyarakat. Setidaknya saya mewakili masyarakat gitu ya, tentang ketatnya aturan di televisi, sementara di YouTube atau di dunia digital, di internet begitu bebas. Salah satu contoh misalkan kalau di program televisi atau di sinetron, aktivitas atau alur cerita yang mengandung sensualitas, mengandung unsur erotisme itu sudah langsung disensor, entah itu di-blur, entah itu harus dipotong. Tayangan yang 17 tahun ke atas tanda 17 plus atau segala umur, sehingga itu mengesankan bahwa ada peran KPI di sini. Sementara di YouTube semuanya bebas. Satu contoh yang paling ekstrim sederhananya adalah misalkan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani mengatakan saya lebih bebas di YouTube, sementara di televisi saya dibatasi. Menurut tanggapan Mbak Linda gimana? Mana dulu yang perlu ditanggapi? Yang ditanggapi aktivitas Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa di YouTube itu lebih bebas daripada di televisi. Terlepas ini ngomong aktivitasnya Nikita Mirzani atau siapapun itu, ya kalau bagi saya semua orang itu harusnya punya ruang kebebasan. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Yang menjadi permasalahan adalah kemudian ketika orang memanfaatkan kebebasan seseorang, memanfaatkan kebebasan orang lain itu untuk melakukan sesuatu hal yang negatif, kemudian mengatasnamakan kebebasan itu sebagai sumber masalahnya. Bagi saya lebih seperti itu. Apakah Anda mengatakan bahwa atau Bu Linda ini mengatakan bahwa aturan di televisi itu justru membatasi kebebasan? Bagi saya iya, dan kadang-kadang malah justru itu nggak masuk akal. Karena apa? Seperti film kartun saja, kartun SpongeBob itu tokoh yang pakai bikini itu loh, di datanya. Ya masa iya ada orang nafsu melihat film kartun? Itu kan aneh juga. Dan itu sebenarnya justru membodohi masyarakat gitu loh, seolah-olah masyarakat itu objek yang sama sekali tidak punya pikiran, tidak punya akal untuk bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tetapi kan di beberapa kalangan tertentu ya Bu ya, itu kan dikatakan bahwa masyarakat itu adalah filter dan dia antisipatif terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terkait dengan aktivitas yang ada di media sosial itu untuk mencegah. Suatu contoh misalkan ini bisa mengakibatkan kenakalan remaja, ini bisa mengakibatkan anak-anak jadi berpikiran tentang pornografi, anak-anak akan cenderung searching gitu ya tentang terkait dengan sensualitas misalkan, ketika dia bisa dengan bebas melihat di YouTube. Sehingga yang bisa dibatasi oleh pemerintah sekarang adalah di televisi. Menurut Bu Linda gimana? Kalau bagi saya pemerintah mau membatasi, mau memberlakukan aturan, it's okay. Cuman bagaimana kemudian caranya itu, cara yang dilakukan untuk mengkonsepsi peraturan sehingga itu tidak kemudian lantas sekedar membatasi, sekedar melarang saja, tapi bagaimana kemudian itu juga tanpa mengurangi hak orang untuk berekspresi, setidaknya seperti itu. Yang dikhawatirkan di YouTube itu kan seakan-akan tanpa regulasi gitu ya. Artinya mereka dengan bebas mengekspresikan diri, sehingga memang ada beberapa pendapat yang mengatakan kalau acara ini dianggap terlalu dewasa, ya anak-anak jangan boleh nonton dong. Sehingga ada yang mengatakan, lah orang tua di mana itu perannya? Ya jangan salin saya dong, karena di regulasi tidak ada peraturan yang membatasi tentang itu. Saya orang yang tidak terlalu mengandalkan segala sesuatu itu dari regulasi.
Karena apa? Regulasi itu ada sekian banyak hal yang perlu dilihat. Apakah benar ngomong substansi dari regulasi itu sudah sesuai? Belum lagi kemudian bagaimana aparatur di sekitar regulasi itu mampu menerapkan, mampu mengontrol pelaksanaan regulasi. Bagaimana kemudian sanksi jika regulasi itu dilanggar. Kemudian bagaimana masyarakat itu memaknai secara sama regulasi. Itu banyak aspek yang harus diperhatikan di situ. Nah, di luar itu sebenarnya masyarakat itu memiliki posisi sentral di sini. Gitu. Jadi tanpa regulasi pun, kalau masyarakat itu merasa bahwa hal itu berbahaya, maka masyarakat itu akan mengontrol dirinya. Nah, cuman kan di masyarakat pasti ada pro dan kontranya. Di masyarakat pasti ada pro dan kontranya. Misalkan, taruhlah aktivitas yang dilakukan oleh kita, ataupun kadang kasusnya UUS yang sampai ada penistaan itu ya, dianggap penistaan dan kemudian dicekal dan sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa masyarakat ada pro dan kontra. Nah, peran negara harusnya kan hadir di situ. Dan nampaknya negara apakah bisa disebut kebingungan dalam mengatur ini ada yang pro dan kontra, harus di posisi yang mana? Sehingga justru momentum ini akhirnya dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang bisa memanfaatkan atas nama kebebasan berekspresi, seperti yang saya contohkan ekstrim, maaf ya, misalkan Nikita Mirzani, dia lebih mau bisa meluangkan kebebasan berekspresinya di YouTube, karena ruang regulasinya masih cukup terbuka dan ada masyarakat yang pro dan kontra. Dalam salah satu komentarnya dia mengatakan, saya nggak peduli masalah cuitan netizen lah, yang pro juga banyak, yang kontra juga banyak. Menurut Belinda bagaimana? Ya seperti itulah kita gitu loh. Jadi semua orang itu memaknai sesuatu itu berbeda. Semua orang itu memaknai berdasarkan persepsi dia sendiri gitu. Kalau memang negara itu mau hadir, mau membuat aturan yang itu bisa mewadahi kepentingan semua warganya, ya bagaimana negara harus punya kekuatan, punya kekuasaan bagaimana membentuk wacana yang sama yang diterapkan terkait dengan aturan itu kalau memang negara mau hadir. Tapi ketika hanya membuat semacam aturan, kemudian aturan itu hanya berupa pasal-pasal tanpa dijelaskan, tanpa masyarakat itu diarahkan kepada salah satu sudut pandang yang sama, ya itu nggak akan berhasil. Berarti sebetulnya yang menjadi titik temu ya barangkali ya, ini saya juga kita masih berdiskusi. Yang menjadi titik temu berarti sebetulnya yang pertama, negara harus lebih jeli dalam melihat salah satu fenomena atau aktivitas berkembangnya dunia sinematografis atau pertelevisian taruhlah begitu, dan kecenderungan orang melangkah kemana, artinya dalam kebebasan berekspresi melangkah kemana, sehingga negara dengan cepat bisa mengantisipasi dengan kebijakan supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena biasanya golongan tertentu juga akan mengatakan bahwa ini kok dibiarin ini orang-orang berperilaku seperti itu dan ini membahayakan generasi muda. Ada yang mengatakan demikian, Bu. Itu kan juga fenomena yang harus ditangkap toh, yang negara juga harus jadi. Ternyata ada sekelompok masyarakat yang kontra. Ya, jadi negara sudah pasti harus berada dalam posisi tertentu dalam melihat sesuatu permasalahan. Jadi begini loh, yang namanya kebebasan berekspresi itu kan bagian dari hak asasi manusia toh. Nah, cuman berekspresi itu kemudian harus dibatasi ketika itu dianggap mungkin mengancam keamanan, mungkin mengancam kehidupan orang lain, mungkin menimbulkan keresahan di masyarakat. Nah, kemudian batasan-batasan ini harus berada dalam ring yang jelas gitu loh. Jadi negara harus konsisten. Yang dianggap mengancam keamanan manusia misalnya, ke dalam hal itu sering disebut sebagai human security itu, mengancam keamanan manusia itu batasnya di mana? Negara harus menetapkan secara jelas itu supaya lebih jelas juga ketika diterjemahkan dalam aturan-aturan hukum gitu. Jadi negara itu juga harus konsisten. Tidak kemudian pelin-pelan ketika pihak ini yang mengatakan ini menyebabkan keresahan, dia
karena itu mayoritas misalnya, itu saja yang dituruti. Pihak yang lain kemudian dengan alasan banyak alasan yang sebenarnya dibuat-buat tadi, kemudian dia dihalangi ekspresinya. Nah, sepertinya yang saat ini ada justru seperti itu. Seperti halnya ketika perempuan jumlahnya mayoritas di Indonesia, tapi di Indonesia perempuan itu yang paling banyak dikontrol oleh aturan pemerintah dan perlindungannya paling sedikit. Itu yang menjadi permasalahan sebenarnya. Ketika undang-undang pornografi saja, perempuan menjadi objek, perempuan cara berpakaiannya diatur dan lain sebagainya. Nah, ketika ada kasus itu masih saja tetap perempuan yang disalahkan, padahal perempuan itu korban loh. Dan sudah pasti ketika menjadi korban, kemudian aparat hukum saja yang mestinya menegakkan aturan berpihak pada korban itu masih saja yang bertanya, kenapa berpakaian minim, kenapa keluar malam, kenapa mau diajak ke kosannya dan seterusnya. Itu sudah korban, tapi dia menjadi korban lagi oleh semacam intimidasi gitu ya. Iya, jadi pertanyaan-pertanyaan untuk menunjukkan dan seterusnya memojokkan bahwa saya salah juga dong gitu ya. Kesannya menjadi begitu ya, kesannya jadi, padahal itu tidak terlalu esensial karena sebetulnya perilaku aktivitas kriminalitas sebetulnya bisa dari mana saja, bisa dipicu oleh apa saja. Termasuk kasus-kasus mungkin pemerkosaan terhadap perempuan yang mungkin sudah berjilbab misalkan gitu ya. Padahal itu kan sudah berjilbab, apa yang mau disalahkan gitu ya. Nah, tapi satu hal yang menggelitik sebetulnya, apakah bisa disebut bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita, ini salah satu contoh ya, Nikita Mirzani itu sebagai orang yang berusaha untuk menunjukkan bahwa harusnya ada kesetaraan gender nih, kayak saya nih, saya bebas nih. Kalau ada statement seperti itu, posisi Bu Linda bagaimana? Mendukung apa yang dilakukan oleh Nikita atau seperti apa? Sebenarnya bagi saya urusannya Nikita Mirzani itu bukan urusan kesetaraan gender, tapi dia sebagai perempuan dia ingin berekspresi seperti yang diinginkan. Nah, kalau saya nggak mempermasalahkan itu, jadi apapun yang diinginkan ya silakan saja gitu. Termasuk ketika dia ingin berekspresi dengan kebertubuhannya, dia merasa dirinya sensual, menarik atau apa, ya silakan. Dia tapi itu ada aktivitas atau hubungannya dengan aktivitas bisnis loh ya. Karena mau nggak mau kan ada segmennya sendiri nih yang menjual, bahasa saya ya, yang menjual erotisme, yang menjual sensualitas, itu ada segmen pasar yang sendiri. Dan itu prospek yang saya pikir nih, kita tahu bahwa ini menghasilkan keuntungan bisnis yang cukup tinggi. Bisa jadi orang berpersepsi demikian loh ya. Ada prospek bisnis nih dari saya sebagai orang yang seksi, orang yang sensual, orang yang cantik, orang yang artis gitu. Itu seperti itu tidak ada masalah ya. Kalau dia tidak merasa tereksploitasi dengan itu, kalau dia merasa dia nyaman dengan seperti itu, ya itu pilihan gitu. Sama, cuman begini loh, perempuan itu kan ada banyak aspek dalam dirinya, termasuk aspek fisik. Kalau orang mau mengeksploitasi fisiknya, sama sebenarnya menjadi model, menjadi penyanyi, itu adalah bagian dari eksploitasi yang di atas dirinya, yang mungkin suaranya bagus, cuman dalam beberapa hal kan orang menganggap itu bukan eksploitasi, karena lebih seni, eksplorasi seni, kekuatan gitu. Istilahnya saja yang berbeda. Orang yang pinter mau mengeksplorasi otaknya dengan cara membuat karya ilmiah pun silahkan, itu potensi gitu loh. Jadi yang penting itu yakin dengan pilihan dirinya itu. Nah, orang lain ya belajarlah untuk menghargai gitu loh, bahwa masing-masing individu itu kompleks, bukan hanya bisa dilihat dari satu sisi saja. Berarti bisa dikatakan mungkin kalau tadi Bu Linda tadi mencontohkan kaitan dengan seni itu ya, misalkan menyanyi, kemudian apalagi tadi ya dengan talenta atau kecerdasannya dia, itu dianggap sebagai hal yang lumrah untuk mengeksplorasi kelebihan, bukan dianggap sebagai hal yang tabu. Tapi seakan-akan masyarakat Indonesia itu masih pro kontra saja tuh, melihat misalkan Amit tanda kutip bokong besar atau dada besar perempuan itu ketika tereksplor gitu ya, itu dianggap menjadi hal yang tabu saat ini loh ya. Katanya kayaknya belum sepakat ya ini sebagai sebuah seni gitu ya. Sepertinya dulu ada dua grup, dua orang yang mendirikan grup apa itu, dua apa gitu ya, yang mohon maaf dadanya besar kemudian membawa bola basket gitu, seakan-akan dikonotasikan dengan
dadanya sebesar bola basket gitu. Itu kan menimbulkan kontroversial di televisi dan itu jadi perbincangan. Iya. Kalau memang perempuan itu memilih siap untuk menjadi kontroversial, silakan gitu loh. Tabu atau tidak tabu itu kan ya kita kembali kepada perspektif. Ya. Kalau kelompok tertentu mengatakan ini dosa, ini tidak boleh, dan ya nggak apa-apa, silakan saja, wong itu urusan keyakinan kok, kita nggak bisa maksa. Tapi bagi orang lain, loh ini seni, loh ini loh tubuh saya sendiri, saya punya otonomi atas tubuh saya, gitu. Yang seringkali kemudian satu kelompok memaksakan ke kelompok yang lain itu kan dengan asumsi-asumsi itu melanggar norma, itu mengganggu ketertiban karena nanti akan memunculkan kekerasan, memunculkan macam-macam. Nah, itu kembali lagi begini loh, ketika orang melihat sesuatu, apakah kemudian orang itu akan selalu bertindak tanpa berpikir, tanpa berakal? Nah, yang selama ini asumsi ada di kita itu adalah seolah-olah laki-laki itu ketika melihat perempuan menggunakan baju seksi atau telanjang atau apapun itu langsung terangsang, langsung bernafsu, langsung memperkosa gitu kan, seolah-olah itu yang ada, sehingga perempuan harus menutup dirinya, tidak keluar malam, keluar dengan muhrimnya dan seterusnya. Itu yang ditanamkan. Padahal coba tanya, apa semua laki-laki mau dianggap seperti itu? Harusnya laki-laki tersinggung ketika seakan-akan laki-laki itu lihat perempuan semuanya nafsu semua gitu ya. Iya, seolah-olah laki-laki itu ya serendah itukah nalarnya gitu ya, nalarnya laki-laki ya, betul. Oke, pemirsa, ini memang sengaja kita tidak berlama-lama dalam proses berdiskusi karena pasti akan banyak kontroversi yang terbersit dalam benak kita. Bisa jadi apa yang dikatakan oleh Bu Linda atau pertanyaan saya menimbulkan banyak permasalahan gitu ya, atau debatable, atau masih menjadi perenungan buat kita bersama. Silakan nanti berkomentar di deskripsi di bawah. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ide-ide ini jalan terus. Kita akan ketemu di podcast serial berikutnya. Bisa jadi kita akan mendatangkan Bu Linda lagi, atau pembicara yang mungkin punya pendapat yang berbeda dengan Bu Linda, atau kita membicarakan tema lain. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda.